Pemirsa kami kan bisa jadi data-data tersebut justru dimanfaatkan dan juga disalahgunakan bahkan diperjualbelikan. Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait kebocoran data akibat perkembangan pesat teknologi informasi. Fenomena ini membuat semakin mudah bagi siapa saja untuk mengakses informasi pribadi orang lain dan menciptakan ancaman terhadap kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data mereka. Berbagai kasus kebocoran data yang telah mencuat ke publik menyoroti kerentanan dalam sistem keamanan di berbagai sektor. Tidak hanya menjadi resiko potensial terhadap data pribadi, tetapi juga menimbulkan ancaman nyata atas kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia, peretasan data Dukcapil yang dilakukan oleh hacker bernama Bjorka, dan seperti yang terbaru adalah kasus bocornya 204 juta data KPU. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Amira Anjali Alam, absen 2 dari kelas 10-1, dan saya akan membahas tentang keamanan data dalam jaringan komputer. Apa sih yang menyebabkan data yang ada dalam jaringan atau internet dapat dicuri? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan data yang ada dalam jaringan atau internet dapat dicuri, yaitu yang pertama, ketidakamanan jaringan. Jika jaringan tidak cukup aman, para penyerang dapat memanfaatkan untuk mencuri data. Kelemahan dalam konfigurasi jaringan, penggunaan protokol yang rentan, atau kekurangan firewall dapat memberikan celah bagi penyerang atau hacker. Yang kedua, kelemahan keamanan pada perangkat. Jika perangkat seperti komputer, server, router, atau lain-lainnya tidak memiliki pembaruan keamanan terbaru atau terdapat kelemahan keamanan yang belum diperbaiki, hacker atau penyerang dapat memanfaatkan untuk mendapat akses ilegal. Yang ketiga, kata sandi lemah atau terpapar. Penggunaan kata sandi yang lemah atau penggunaan yang sama untuk beberapa akun dapat meningkatkan risiko pencurian data. Jika kata sandi diketahui atau dicuri, hacker dapat dengan mudah mengakses akun tersebut. Yang terakhir, kurangnya kesadaran keamanan. Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang praktik keamanan yang baik dapat menyebabkan pengguna atau administrator jaringan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan risiko keamanan. Untuk melindungi data secara efektif, penting untuk menerapkan praktik keamanan yang baik, seperti menggunakan enkripsi, menjaga perangkat dan perangkat lunak tetap diperbarui, menggunakan kata sandi yang kuat, dan meningkatkan kesadaran keamanan di antara pengguna jaringan. Bagaimana caranya supaya data tersebut aman dan tidak bisa dicuri? Yang pertama, enkripsi data. Gunakan enkripsi untuk melindungi data yang disimpan dan data yang dikirim melalui jaringan. Enkripsi akan membuat data sulit dibaca tanpa kunci deskripsi yang benar. Lalu selanjutnya, kebijakan kata sandi kuat. Terapkan kebijakan kata sandi yang kuat dan pastikan penggunaan mengganti kata sandi secara berkala. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak dan pertahankan keamanan kata sandi secara serius. Lalu, perlindungan dari malware. Gunakan perangkat lunak antivirus dan anti-spyware yang terkini untuk melindungi sistem Anda dari serangan malware. Keamanan fisik. Pastikan perlindungan fisik untuk perangkat keras dan pusat data untuk mencegah akses fisik yang tidak sah. Dan yang terakhir, pengelolaan akses pengguna. Berikan hak akses hanya kepada pengguna yang membutuhkan akses tersebut untuk pekerjaan mereka. Terapkan prinsip kebutuhan yang diketahui, least privilege. Lalu, metode apa saja yang ada saat ini untuk mengamankan data dalam jaringan atau internet? Terdapat berbagai metode dan teknologi yang digunakan saat ini untuk mengamankan data dalam jaringan atau internet. Yang pertama itu enkripsi data. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat transit dan saat disimpan. Protokol seperti TLS atau SSL digunakan untuk enkripsi lalu lintas data di internet, sedangkan enkripsi end-to-end dapat melindungi data di dalam aplikasi atau perangkat penyimpanan. Yang kedua ada VPN atau yang kita kenal dengan Virtual Private Network.
Menggunakan VPN untuk membuat saluran aman melalui internet, memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan secara aman dari lokasi yang jauh. Lalu, ada kontrol akses, menerapkan kebijakan kontrol akses yang ketat untuk memastikan hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Lalu, keamanan email. Menggunakan solusi keamanan email untuk melindungi dari serangan phishing dan malware yang dapat masuk melalui surel. Karena maraknya kasus kebocoran data-data dari jaringan atau internet, penting untuk terus memantau perkembangan keamanan dan menyempurnakan strategi keamanan sesuai dengan perubahan teknologi dan ancaman yang muncul. Sekian dari saya, semoga apa yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.